Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini mengawali hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengawali hari ini dengan bersama-sama melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling nasihat menasehati di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, dan juga di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya, dan Allah selalu menjaga keimanan kita semuanya dan juga keislaman kita semuanya hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, masuk pada bab yang baru. Satu bab, insyaallah satu pertemuan, ada kurang lebih 3 halaman. Saya berupaya dan berusaha untuk merangkum dari poin-poin penting pada bab ini. Faslun khusranun man atharid dunya 'alal akhirah. Pasal tentang betapa ruginya orang-orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Pasal yang membahas tentang banyaknya orang-orang yang tertipu dengan dunia sehingga dia melalaikan akhirat. Berapa banyak orang-orang yang membeli dunianya dengan akhiratnya, atau dengan kata lain dia menjual akhiratnya hanya dengan harga dunia ini. Wa a'zamul khalqi ghururan man iktara bid-dunya wa ajiliha fa'athariha 'alal akhirah wa radiya biha minal akhirah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini banyak para penipu dan juga orang-orang yang tertipu. Mungkin juga dalam kehidupan kita pernah kita ditipu, apakah itu berupa materi ataupun yang lainnya. Maka orang yang paling parah akibat sebuah tipuan, atau maksudnya orang yang paling parah menjadi korban tipuan adalah orang yang tertipu dengan dunia. Dari sekian banyak korban-korban penipuan, maka orang-orang yang ditipu dengan dunia adalah orang yang paling berat akibatnya, orang yang paling parah hasil tipuannya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia, kemudian dia melupakan akhirat dan dia ridho dengan dunia ini. Dan ada beberapa subhat atau mungkin sebuah pemahaman, sebuah pemikiran tentang dunia, dan ini yang akhirnya menipu mereka sehingga mereka meninggalkan akhirat dan mengambil dunia. Di antaranya adalah, ada di antara mereka hatta yaqula ba'du haula
Sampai ada di antara sebagian mereka mengatakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu ahsanu minan nasi'ah. Kalau saya ingin bertanya sama Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya lebih baik mana, dibayar cash atau dengan tempo? Ya, Abah Eko biasanya pengalaman nih. Bah, kalau dibayar cash sama dibayar tempo itu sebenarnya enak mana, Bah? Bayar cash ya, pasti ya. Dibayar cash atau di tempo. Nah, maka ada orang mengatakan dunia itu cash, kalau akhirat itu tempo, masih nanti. Dan cash itu lebih baik daripada di tempo. Nah, coba ini kita akan kupas apakah betul seperti itu. Ya, jadi ada orang mengatakan bahwa dunia ini ya kontan, di cash. Sekarang kita rasakan. Sementara akhirat ini masih ditunda, masih tempo. Ibaratnya orang jual produk, misalkan bahan bangunan, Bang, ya, misal contohnya, Bah, saya bayar cash 10 juta. Pasti lebih senang daripada Bah nanti saya bayarnya 2 bulan lagi, guys, 10 juta misalkan ya. Pasti cash lebih baik. Nah, ada orang yang membandingkan akhirat dengan dunia. Kalau dunia itu cash, kalau akhirat itu tempo. Nah, ini satu ya. Wa yaqulu ba'duhum, ada lagi sebagian berpendapat, memiliki pemikiran dzarratun manqudatun wala dzarratun mau'udatun. Dunia ini hanya setitik ya, seperti atom tapi cash, sementara akhirat itu memang mutiara tapi tertunda. Dua. Yang ketiga, wa yaqulu akharu minhum, dan berkata yang lainnya di antara mereka, lazzatud dunya mutayaqqinatun waladzatul akhirati mashkukun fiha wala ada'ul yakin lisyak. Ada lagi yang mengatakan kelezatan dunia ini pasti, sementara kelezatan akhirat itu masih meragukan. Dan bagaimana mungkin kita meninggalkan yang meyakinkan, yang pasti, untuk mengejar yang masih meragukan? Ada 3 hal atau 3 ungkapan yang merupakan isi dari pemikiran sebagian manusia, betapa mereka tertipunya dengan dunia ini. Namanya juga tipuan, Pak ya. Tipuan itu tidak vulgar, halus. Orang kalau diambil hartanya dengan cari rampok itu kan dipaksa, Pak ya. Beda dengan orang ditipu, halus, tidak terasa, tahu-tahu rugi, tahu-tahu hilang, begitu. Orangnya pergi. Nah, dunia ini banyak menipu, dan korban-korbannya adalah korban tipuan yang paling parah dari segala jenis tipuan. Mengapa mereka sampai tertipu? Di antaranya karena ada pemikiran, sebuah fikrah, pemikiran, keyakinan, atau bahasa gaulnya adalah punya mindset yang salah. Yang pertama di antara mereka mengatakan dunia ini cash, sementara akhirat itu tempo. Maka yang cash pastinya lebih baik dari yang tempo. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau mengatakan sebelum menjawab kerancuan ini, beliau mengatakan wahada min a'zama talbis syaitan wa taswilihi wal bahaimul ajmu aqalu min haula fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam taqaddam alaihi walau duribat wa haula yaqdimu ahaduhum ala ma fihi ya atbuhu wa huwa baina masdukun wa mukadzab. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab ini, dan ini adalah tipuan syaitan yang paling hebat ya, tipu daya dan makar, jebakan syaitan yang sangat hebat. Karena apa, kata Bapak Ibu jamaah sekalian, binatang saja ternyata lebih berakal dari mereka. Binatang ternak itu lebih berakal dari mereka. Mengapa dikatakan lebih berakal? Binatang ternak itu ketika takut sesuatu yang membinasakan mereka, dia akan menghindar walaupun digepui, walaupun dipukuli. Misalkan binatang ternak ini di depannya dia tahu ada bahaya,
Ada binatang buas, misalnya ada harimau. Anggaplah misalkan kalau dulu orang narik barang dengan sapi atau kuda lagi, dengan keretanya, melewati sebuah hutan, kemudian di depannya dia tahu ada harimau. Itu adalah membahayakan. Maka walaupun dia dipukuli, dicambuk, bagaimanapun dia akan melanjutkan perjalanan, dia akan berhenti. Dia akan meringkik-ringkik dan bersuara terus, bahkan mungkin mundur atau berbalik arah. Jadi binatang ternak yang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya insting yang lebih kuat. Ketika ada bahaya di hadapannya, dia akan terjatuh ke dalam jurang seandainya, atau ada binatang buas yang akan menerkamnya, walaupun dipukuli, diseret di mana, dia akan menolak. Nah, sementara berapa banyak di antara manusia yang jatuh dalam kebinasaan, ya, dan dia justru malah bersenang-senang menuju kepada kebinasaan itu. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membantah pendapat yang tadi wa qaulu hadzal qail an-naqdu khairum minan nasi'ah, yang mengatakan bahwa cash itu lebih baik daripada yang tempo? Maka jawabuhu annahu idza tusawi an-naqdu wan nasi'atu fan-naqdu khair. Ya betul, kalau nilai nominalnya sama, maka yang cash lebih baik daripada yang tempo. Misalkan pagi ini Bapak Ibu saya tawari, Bu, pilih mana, saya kasih cash 100.000 hari ini sekarang, atau nanti 5 tahun lagi 100.000. Ya, pastinya cash lebih baik kalau itu nilai nominalnya sama. Ya. Akan tetapi kalau selisih antara yang cash dengan yang tempo itu jauh sekali, di mana yang tempo ini jumlahnya sangat jauh lebih besar daripada yang cash, pasti yang tempo lebih baik. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian yakin dengan yang tempo tadi, ya, walaupun tempo tapi yakin, misalkan ditawari, saya kasih cash sekarang 100.000 atau tahun depan 1M. Perbandingannya antara 100.000 dengan 1M. Tapi tempo ini pasti. Bapak Ibu yakin betul, sudah ditunjukin uangnya ada, tapi nanti dikasihkannya nanti. Dan orangnya terpercaya, intinya yakin bahwa memang betul-betul akan dikasih 1 miliar tapi di tempo 1 tahun. Nah, ini adalah pilihan, cash 100.000 atau di tempo 1 tahun tapi 1 miliar. Nah, maka kalau sama nominalnya tentu cash lebih baik. Tapi kalau yang di tempo jauh lebih baik, pasti kita akan memilih yang tempo walaupun harus butuh waktu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim kemudian juga Imam Ahmad, Tirmizi, dari sahabat Mustaurid bin Shaddad, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bima yarji. Rasulullah menggambarkan, tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan, lalu dia mengangkatnya, maka yang air yang tersisa di jari-jari itu perumpamaannya adalah dunia, dan air samudra itu adalah akhirat. Ini perbandingannya kan sangat jauh, Pak, ya. Dunia itu digambarkan seperti air yang menempel ketika seseorang mencelupkan jari telunjuknya di air laut, samudra yang luas. Celupkan, diangkat. Nah, yang tersisa di jari kita itulah dunia dan samudra yang sangat luas, yang mungkin susah untuk dihitung berapa kubik itu airnya. Maka itulah akhirat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh perbandingannya dunia dengan akhirat. Betul-betul sangat jauh. Sementara kita meyakini adanya akhirat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
seandainya manusia ini diberikan pahala cash di dunia ini, dan juga ketika dia berbuat dosa dapat akibatnya secara langsung, maka dunia tidak lagi menjadi tempat ujian. Ya, seandainya dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya disegerakan langsung saat itu juga, maka dunia tidak menjadi tempat ujian dan pasti seluruh manusia akan jadi baik. Seluruh manusia akan beriman. Seluruh orang akan menjadi orang yang soleh. Jangankan dengan balasan yang besar, ya, sebagaimana sering saya contohkan, sholat qobliyah subuh 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Pastinya nilai dunia dan seisinya mahal. Jangankan dunia dan seisinya, seandainya sholat wajib saja yang lebih besar pahalanya dari sholat sunnah, misalkan setiap orang melaksanakan sholat wajib 5 waktu, setiap selesai sholat langsung dibayar cash 500.000. Nah, begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, gelundung cash 500.000. Ya, berarti sehari semalam 2,5 juta itu hanya yang sholat wajibnya saja. Belum sholat sunnahnya, pasti akan melakukan, kalau tahajud sekian, duha sekian, kemudian sholat tahiyatul masjid dan sholat-sholat lainnya. Pasti orang akan melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah, bahkan akan terus menambah sholat-sholat sunnahnya. Wah, nanti pahala baca Quran dibayar cash 1 juta setiap 1 lembar. Orang luar biasa, Pak. Orang puasa Senin Kemis, wah ini karena seharian dibayar 5 juta kalau berbuka. Masya Allah. Pasti orang semuanya akan melakukannya. Begitu pula orang-orang yang melakukan dosa. Begitu memandang yang haram, ada lewat perempuan dipandang, langsung belean 2 matanya. Pasti orang nggak akan melakukan itu, Pak. Ya, misalkan contoh begitu. Maka kalau dibayarnya sekarang cash, pasti dunia ini tidak akan jadi tempat ujian, ya semuanya akan jadi orang baik. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang mengatakan dunia ini cash, akhirat itu tertunda atau tempo, maka yang cash lebih baik daripada yang tempo kalau nilainya sama, betul. Tapi kalau terlalu jauh perbedaannya, maka tentunya yang di tempo akan jauh lebih baik kalau itu perbandingannya sangat jauh. Maka perbandingannya adalah seperti lautan samudra tadi, air di samudra dengan air yang nempel di jari ketika dicelupkan di dalamnya, itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Kemudian sama halnya dengan orang yang mengatakan bahwa sebiji atom cash lebih baik daripada sebiji mutiara tapi tertunda, mirip dengan yang pertama tadi. Adapun yang ketiga, fa amma qaulul akhar la atruku mutayaqqinan limashkukin fi. Ada orang mengatakan saya tidak mungkin meninggalkan yang pasti demi untuk sesuatu yang meragukan. Saya tidak mungkin meninggalkan yang pasti sementara harus mengambil yang tidak pasti, yang meragukan. Dengan kata lain, ada orang yang mengatakan kalau dunia itu meyakinkan, yakin, kalau akhirat itu meragukan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman adanya surga dan neraka, beriman dengan semua kabar dari Allah dan Rasulnya, lalu mengatakan demikian, maka berarti sebenarnya keyakinannya atau perkataannya tidak sesuai dengan faktanya. Bayangkan saja orang mengaku beriman tapi mengatakan dunia ini pasti, akhirat meragukan. Berarti dia dengan kata lain ragu dengan akhirat. Namun jika orang itu memang meyakini bahwa dunia ini pasti sementara akhirat ragu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk benar-benar melihat bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para rasulnya, menurunkan kitab sucinya, yang sebenarnya kalau diajak kepada dalil banyak orang-orang yang tidak percaya Allah, itu tentu sulit. Makanya para ulama ketika membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dalil akal
kemudian dalil hissi yaitu panca indera, ya, kemudian dalil fitrah sebelum dalil syar'i. Bagaimana mungkin orang-orang ateis akan kita bacakan qala Allah Ta'ala, ya, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin percaya. Bagaimana mungkin orang-orang ateis akan kita dalili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan percaya. Maka dengan dalil-dalil akal dan hissi dan juga secara fitrah ini lebih sampai dan mengena kepada mereka. Makanya para ulama menyebutkan bahwa keberadaan Allah itu bisa dibuktikan dengan 4 dalil. Yang pertama dalil yaitu dalilun akliyun, yaitu dalil akal. Yang kedua hissiyun, yaitu panca indera. Yang ketiga fitrah. Baru yang keempat dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka bagaimana ketika Imam Abu Hanifah diajak berdebat oleh orang-orang ateis, kemudian mereka orang-orang ateis banyak merusak akidah kaum muslimin waktu itu. Dengan akal mereka, dengan kecerdikan dan silat lidah mereka, banyak orang-orang Islam yang goncang akidahnya sehingga ragu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Imam Abu Hanifah menantang mereka untuk melakukan debat, sehingga mereka menyanggupinya dan dengan senang hati mereka mengatakan, baik, saya akan layani debat dan saya minta, kata mereka, debatnya di tempat terbuka, di forum terbuka, disaksikan oleh ribuan manusia. Mereka sudah yakin bahwa mereka orang-orang ateis itu akan menang. Ini mereka dari orang-orang India waktu itu. Maka pada hari yang ditentukan, tempatnya, jamnya sudah ditentukan. Tiba-tiba setelah manusia berkumpul, orang-orang ateis juga sudah menunggu. Maka Imam Abu Hanifah datang sangat terlambat sehingga awalnya mengecewakan penonton dan juga orang-orang ateis ini. Kemudian setelah datang terlambat, dengan cukup lama orang hampir bubar, tiba-tiba datanglah Imam Abu Hanifah dengan tergopoh-gopoh meminta maaf, saya terlambat. Lalu orang-orang ateis ini bertanya, kenapa Anda terlambat? Ada beberapa versi, diantaranya versi yang satu mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan, saya memikirkan, membayangkan ketika saya berada di depan sungai, walaupun ada yang mengatakan riwayat lain bahwa beliau mengatakannya bukan membayangkan tapi mengalami kejadian. Beliau mengatakan, saya berada di depan sungai, tiba-tiba ada pohon tumbang, lalu pohon itu kayunya terbelah-belah menjadi papan, lalu papan itu membentuk sendiri jadi perahu. Nah, setelah itu saya bisa nyebrang. Nah, gara-gara kejadian ini saya nungguin prosesnya, kejadian pohon tumbang jadi perahu. Maka orang-orang ateis tertawa terbahak-bahak, ya, mereka mengatakan, wah, kayaknya Anda ini sudah gak punya akal, wahai Imam Abu Hanifah. Mana mungkin pohon itu akan tumbang sendiri, membelah kayunya lalu membentuk perahu lalu Anda naiki? Tidak mungkin, ya, ini gak masuk akal. Maka kata Imam Abu Hanifah, lalu dunia yang sangat besar ini, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada benda-benda langit, semuanya begitu besar, semuanya teratur. Apakah juga tiba-tiba ada dan berjalan sendiri? Sementara Anda nggak percaya kalau ada sebuah pohon membentuk dirinya jadi perahu. Anda nggak percaya. Tidak mungkin, kata orang ateis, pohon ini tumbang sendiri, membentuk sendiri jadi perahu. Kata Imam Abu Hanifah, berarti tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi alam yang besar ini begitu teratur, terus ada dengan sendirinya tanpa sang pencipta dan sang pengatur. Maka dari sini mereka kalah dengan kekalahan yang sangat telak. Dan ini adalah salah satu contoh dalil akal. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan segala keteraturannya, sementara mereka tidak meyakini keberadaan sang penciptanya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, juga secara indrawi sebenarnya manusia bisa mendeteksi keberadaan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan adalah ketika orang itu berdoa. Memang doa ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Tapi ketika ada orang berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan keberadaan Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Bapak Ibu jamaah sekalian yang pernah punya pengalaman di ruqyah atau meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, itu betapa besar efeknya terhadap pasien.
Kalau memang Al-Quran itu bukan dari Allah, dan kalau memang Allah itu tidak ada, harusnya tidak ngefek apapun ayat-ayat Al-Quran tersebut. Betul-betul real ini. Kalau yang ini adalah dalil dari panca indera, bisa dideteksi. Begitu pula secara fitrah manusia meyakini keberadaan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi berdasarkan dalil. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim menegaskan, wa in kunta ala syakkin faraji'u ayati Rabbi ta'ala ad-dalati ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi wa saddaqa rasulahu fima akhbaru bihi anillah. Kalau kamu ragu tentang adanya akhirat, tentang adanya balasan, tentang adanya surga, maka kamu kembali kepada ayat-ayat Tuhanmu yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, kehendaknya, keesaannya, dan membenarkan Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW tentang Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saya memilih yang pasti, yaitu dunia, dan meninggalkan yang meragukan, yaitu akhirat, ini parah, berarti harus diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu keimanannya. Bagaimana dia mengatakan akhirat itu meragukan? Ya Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seseorang mempercayai adanya Allah, mempercayai Allah itu ada, lalu Allah menurunkan kitab suci, Allah mengutus para nabi dan rasul, sementara dalam kitab suci para rasul menyampaikan tentang akhirat, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Maka harusnya ketika dia yakin adanya Allah dan yakin bahwa Allah itu mengutus para nabi dan rasul dengan kebenaran, menurunkan kitab suci Al-Quran, berarti harusnya yakin dan menyatakan bahwa akhirat itu pasti. Nah, kalau ada orang yang ragu dengan akhirat, bahwa akhirat itu tidak pasti, berarti dia harus dari nol lagi ngajinya, dari awal lagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini adalah kita harus bersabar. Karena namanya di tempo itu harus sabar. Maka di akhir bab ini Imam Ibnu Qayyim membawakan sebuah ayat dalam surat As-Sajdah ayat 24. Surat As-Sajdah ayat 24. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang mengarahkan, yang menunjukkan atau mendapatkan petunjuk sesuai dengan perintah kami ketika mereka sabar. Kami menjadikan di antara mereka para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka sabar. Dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat dengan alasan dunia ini cash dan akhirat tempo, maka jawabannya adalah benar. Dunia adalah cash sekarang yang kita rasakan, dan akhirat itu tempo, terutama khususnya surga di tempo. Namun yang tempo adalah jauh lebih baik jika nilainya tidak bisa dibandingkan dengan yang ada yang cash tadi. Maka bagaimana mungkin kita akan memilih dunia yang sedikit dan meninggalkan akhirat yang banyak? Bagaimana mungkin kita memilih dunia yang fana, yang sebentar, yang akan kita tinggalkan, lalu meninggalkan akhirat yang abadi? Bagaimana mungkin kita tertipu dunia yang mungkin kita berusia 65, 70, 75, sementara di akhirat abadi? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah tunjukkan kepada kita, bahkan di dunia saja semuanya fana. Di dunia itu semuanya tidak ada abadi, tidak ada yang abadi. Kesenangannya hanya sementara. Ya. Bagaimana cepatnya perubahan dunia Bapak Ibu jamaah sekalian. Allah, saya kalau melihat dulu yang namanya kijang kapsul gitu ya, bapak-bapak usianya waktu 15 tahun ya, waktu usia 20 itu kan mobil favorit bagus. Tapi sekarang bandingkan dengan Pajero Sport, dengan Expander, atau yang di atasnya lagi mungkin dengan sekelas Range Rover dan lain-lainnya, maka kita melihatnya mobil-mobil tahun 70-an seperti tidak ada artinya, kecil sekali. Padahal dulu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Begitu pula hari ini
Mobil yang kita banggakan, wah ini mobilnya expander keluaran terbaru. Mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun, 20 tahun lagi seperti ya nasibnya sama dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Itulah dunia, cepat sekali ya, masa-masa keemasannya dan cepat sekali dilalui. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, di dunia saja Allah tunjukkan betapa rendahnya nilai dunia ini saat kita semakin tua. Walaupun pada saat usia 70 tahun rumah kita luas, besar, padahal usia segitu cukup bisa duduk di kursi di ruangan yang kecil saja sudah cukup ya. Uang kita yang banyak, tabungan kita yang banyak ya. Dengan usia 70 80 sudah nggak seberapa kepake kalau urusan dunia. Mau ngelencer boyoen gitu, Pak. Mikir-mikir ya. Kalau usianya 40, 50 punya uang miliaran bisa ngelencer ke luar negeri kemana-mana, makan ini, makan itu, mampir di restoran ini, di restoran itu. Kalau sudah usia 80, apalagi yang 90 udah jarang ya. Apa juga mau keliling mampir ke restoran-restoran Pak itu Pak. Ada batasnya tetap. Ada batasannya. Yang biasanya usia 35 kikil sapi itu waduh udah 2 mangkok habis, 2 porsi. Kalau usia sudah 70 80 mikir-mikir Pak mau makan kikil, asam urat apa enggak itu. Padahal uang punya. Nah, di dunia saja uang kita itu bersifat fana, tidak selalu berguna. Ya. Semakin bertambah usia, mobil yang mewah, uang yang banyak, rumah yang besar tidak terlalu berarti. Itu padahal kita masih hidup. Bagaimana kalau kita sudah masuk alam kubur? Semuanya nggak ada yang dibawa kecuali amal kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa jangan sampai kita terlena terlalai dengan dunia, kita sangat berambisi dengan dunia lalu melupakan akhirat. Maka dunia yang kita pegang hari ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dunia ini bisa menjadi jembatan yang menyampaikan, menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipersilahkan kita memiliki dunia tapi untuk akhirat kita. Justru dunia ini adalah sarana yang bisa kita jual untuk membeli akhirat kita. Ini yang benar ya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali. Selama kita berada di dunia, kita butuh dunia ini, namun kita pergunakan untuk membeli akhirat yang kekal abadi, yang kenikmatannya sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia ini. Maka mudah-mudahan sedikit nasihat yang mungkin saya kesulitan untuk bisa merangkum 3 halaman dalam waktu setengah jam ini, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah, pelajaran dan nasihat-nasihat yang baik dari bab ini, yang pada intinya mari kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu dengan dunia ini. Kita persiapan menyongsong kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat, dan dunia harus kita kelola, kita manage untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.